PC ini tuh saya akan jual ya. Terus hasil penjualan dari PC ini saya akan donasikan. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Video kali ini saya dikasih tantangan sama 2 brand khususnya yang sudah mengirimi saya beberapa komponen. Nah, ini komponen ini tuh harus dijadikan PC rakitan yang harganya kerehole lah ya, nggak terlalu mahal dan bisa untuk dipakai live streaming. Kerehore bisa dipakai live streaming dan semuanya ini menggunakan komponen baru. Wih, mantap ya. Kira-kira barangnya apa aja? Ya, khususnya ini ya, saya hanya dikirimkan barang-barang ini dan saya juga nggak bisa milih, Bang, pengen dikirimin itu, pengen dikirimin ini, enggak. Jadi hanya dikirim aja. Nah, nanti kalau misalkan udah datang barangnya, nanti saya baru berpikir nih, kurangnya apa aja komponennya supaya bisa dipakai live streaming. Oke, yang pertama ini, motherboard dari Apox ya. Ini H510. Nah, chipsetnya ini tuh support Intel LGA Gen 10. Jadi soket prosesornya tuh LGA 1200. Kalau misalkan mau pakai prosesor ya udah berarti pakai Intel Gen 10 ya. Lanjut. Ini PGA card-nya dari Apox juga. Ini saya dikirimin GT 1030 2GB GDDR5 ya. Kenapa dikirimin ini ya saya juga nggak tahu juga. Yang penting mah datang aja barangnya. Nanti kalau udah datang tinggal saya mikir ya komponen apa lagi. Lanjut. Ini memori RAM-nya dari PNY ya, gitulah pokoknya. XLR8 Gaming ya, udah RGB. Tapi di sini saya hanya dikirimkan single channel aja, 8GB 3200 MHz CL16. Nah, seperti ini. Terus untuk storage-nya ini storage-nya PNY ya, NVMe 500 GB. Nah, jadi 2 brand ini tuh kalau misalkan ada yang nanya, Bang, itu brandnya asli atau palsu? Ternyata ya memang ini asli, sudah bersertifikasi, udah resmi di Indonesia yang didistribusikan oleh PT Bintang Mas. Nah, di setiap produknya ada segelnya tuh. PT Bintang Mas ya, jadi garansi resmi. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, Bang, itu PGA card-nya Apox PNY ini asli atau palsu? Ini asli ya, udah bergaransi resmi juga di Indonesia. Oke, nah setelah datang barang-barang ini, saya kan berpikir, wah, motherboardnya H510, GT 1030, RAM 1GB, NVMe ini. Saya buat berapa juta ya? Saya pakai prosesor apa? Nah, langsung saja kepikiran, ya udah deh, saya mau pasangkan Intel i3 10105F karena si prosesor ini juga sama ya, Intel Gen 10, soketnya LGA 1200 juga, dan performanya untuk dipakai live streaming kita akan buktikan juga nanti ya. Kita akan tes juga live streaming apakah bisa atau tidak. Bisa atau tidak? Coba jawab dulu di komentar ya. Terus yang kurang apa lagi? Power supply-nya. Power supply-nya saya juga agak bingung juga kemarin ya. Enaknya pakai apa gitu ya. Cari-cari yang harga 400 ribuan ternyata nggak ada. Ternyata di studio saya punya PF 650. Nggak apa-apa lah, ini masih apa ya, kebanyakan mungkin wattnya, tapi nggak apa-apa, daripada saya harus beli lagi, manfaatkan aja power supply yang ada di studio ini gitu ya. Terus untuk casingnya juga di sini sama, saya dikirimin juga Raptor Power Up. Nah gitu ya. Kalau misalkan kalian pengen cari produk-produk dari Apox, dari PNY gitu kan, dari brand-brand lain juga ada nih toko online-nya, ada Pector X Gaming. Nah, si Pector X Gaming ini tuh banyak banget ya menjual komponen-komponen PC, bukan hanya dari Apox sama PNY juga, tapi dari brand-brand lain juga ada, dari Asus, dari MSI, dari ASRock, dari ViewSonic, pokoknya banyak banget. Nanti kalau misalnya kalian pengen kepoin ya, nanti saya akan simpen linknya di deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja, lihat-lihat di sana, dijamin harganya ya bersaing lah ya, terjangkau. Oke, semuanya udah. Nah, kalian juga udah lihat sebetulnya dari tadi ya, si PC-nya ini udah ada di samping kiri saya sebetulnya ya. Saya buka aja biar langsung kelihatan di sini. Dan akhirnya setelah saya berpikir keras cari komponen pendukung apa lagi supaya bisa dipakai live streaming, dan akhirnya udah jadi PC-nya di sini. Nah, untuk si komponennya ini, si casingnya tidak ada fan tambahan. Ini saya tambahkan
fan tambahan dari GameX ya 3, jadi kelihatan lebih gaming aja gitu, RGB ya. Karena PC ya kalau misalkan tanpa RGB itu kelihatannya nggak gaming ya. Meskipun ini harganya 5 jutaan, tapi udah RGB kayak gini, rasanya PC mewah gitu ya. Nah sebetulnya rakitan PC ini tuh termasuk agak mahal juga ya, karena si NVMe-nya harganya 700 ribuan. Terus power supply-nya juga harganya 700 ribuan. Jadi harganya hampir 6 juta gitu ya. Tapi di sini saya akan kasih racikan PC supaya harga dengan spesifikasi seperti ini bisa lebih murah. Dan saya akan tampilkan di layar. Nah, yang kanan ini rakitan PC yang saya pakai, dan yang kiri ini rakitan PC yang harganya lebih terjangkau lah, lebih murah gitu ya. Terus udah dirakit seperti ini, rakit prosesnya sih nggak usah saya tampilkan karena udah pasti bisa lah teman-teman di luar sana. Sekarang saya akan langsung aja tes performa main gamenya, oke? Let's go! Saya langsung tes aja main game Genshin Impact ya, karena ini game favorit banget lah. Apalagi saya mau tes live streaming juga. Oke, di sini saya udah record ya menggunakan OBS. Bisa kita lihat dulu settingannya. Streamingnya kemarin dicoba di live di di Facebook ya. Nanti kalian bisa lihat juga hasil live streamingnya. Saya akan juga simpen. Nah, si Adit kemarin live streaming di sana gitu pakai PC ini gitu. Nah, terus untuk outputnya, karena si VGA card-nya ini sebentar mana? Nah, karena si VGA card ini GT1030 ini tuh belum ada NVNC-nya, belum ada encodernya. Jadi si OBS di sini menggunakan encoder dari CPU ya, dari si Core i3 10105F. Nggak terlalu berat lah ketika dipakai kerja sambil live streaming seperti ini gitu ya. Terus settingannya ya seperti inilah ya. Resolusinya 720p. Nah, ini resolusi pas ditampilin di pas live streamingnya gitu kan. Tapi resolusi kanvasnya tetap 1080p ya. Oke, outputnya 2500. Ini standar aja, default ya, nggak diapa-apain. Dan ya pokoknya intinya seperti itulah ya. Terus kita akan coba juga sambil live streaming. Kalian bisa lihat juga nanti di layar ada kameranya juga. Ini Genshin Impact dengan resolusinya kita lihat sama-sama 1080p. Kita settingnya 60 fps karena ini paling mentok 60 fps. Render resolutionnya 1 ya. 1 ini udah lumayan cukup detail lah. Terus settingan semuanya high semua. Wah, mantap banget ya. FPS yang dihasilkan di sini tuh sekitar 20 sampai 30 FPS-an. Nah, ketika live streaming juga FPS-nya ya nggak beda jauh sih seperti ini ya, sekitar 20, 30 gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih tinggi lagi FPS-nya, bisa diturunkan aja resolusinya, misalkan kasih ke low aja deh ya. Ke low kita supaya FPS-nya lebih tinggi ya. Nah, oke, kita lihat perbandingannya. Nah, FPS-nya kan jadi naik tuh. 30, 38, 37, 39 ya naik turun lah ketika ya perang. Ini saya juga baru bikin akunnya gitu karena nggak punya Genshin Impact-nya. Yang penting kita bisa lihat juga ya si GT1030 ini suhunya di 50 derajat saja, penggunaannya udah 99%. VGA card ini udah udah maksimum lah kerjanya. Oh ya, tambah lagi si GT1030 ini tuh tanpa power pin ya. Nah, ini ya. Jadi konsumsi dayanya ini di bawah 75 watt. Jadi didukung sama PCIe kali 16 aja, ini udah lebih dari cukup gitu ya. Itu mati lagi ya. Oke, nggak apa-apa, sambil jelasin. Nah, ini GPU-nya kalian bisa lihat juga di MSI Afterburner kelihatan cuman 27 watt aja tuh ya. Terus si Core i3 10105F-nya di sini kerjanya hampir 50%-an karena 60 tuh ya, 60% karena sambil melakukan live juga gitu kan. Jadi si encodernya ini dari dari prosesornya, makanya penggunaannya lebih dari 50%. Terus suhunya karena i3 ini sangat adem sekali menggunakan stock fan seperti ini, udah lebih dari cukup gitu. Nggak usah tambah lagi budget beli fan tambahan.
nggak apa-apa. Ini tuh kalian bisa lihat ya sekitar 50, 40 bahkan tuh. Adem banget, dan watt CPU-nya juga masih di sekitar 21, 23, 24 gitu kan, FPS-nya 43. Dan total keseluruhan ketika ya anggap saja ini lagi live streaming ya, wattnya sekitar berapa tuh? 70 sampai 80 watt saja ya, 87, 85 tuh gitu ya. Naik turun lah. Jadi kalau misalkan kalian di rumahnya masih pakai listrik 450 watt subsidi gitu kan, PC ini masih tetap bisa dipakai ya. Asalkan jangan berbarengan dengan lagi Magicom gitu kan. Itu biasanya suka ngejepret juga. Tapi kalau 900 watt aman lah kalian punya PC seperti ini. Jadi ya kalau kalian pengen, wah kerehore bang nih ya, pas banget gitu kan. Semua komponennya baru, bergaransi juga gitu kan. Kalian bisa ikutin racikan PC seperti ini gitu ya. Terus game yang lain lagi, kita akan coba game yang lain, oke? Let's go. Game kedua tes GTA 5 ya. 1080p resolusinya, presetnya normal, rata-rata mendapatkan 87 fps. Sangat playable jika dimainkan harian, termasuk suhu PGA dan prosesor terbilang adem. Game ketiga, Valorant. Resolusi 1080p, presetnya high, FPS rata-rata mendapatkan 133 FPS. Wow, FPS yang ideal untuk game FPS seperti Valorant ini. Tidak ada lag atau patah-patah, pokoknya lancar lah gameplaynya. Naik ke game keempat, ini lebih berat ya, God of War nih ya. Namun resolusi hanya di 720p saja, presetnya low, FSR quality. Ya lumayan lah ya, mendapatkan rata-rata 29 fps. Masih stabil sih ya, nyaman lah untuk dimainkan, asal bisa toleran dengan 720 pixel resolusinya. Game kelima tentu lebih berat, Cyberpunk 2077. Resolusinya ya tentu 720p, presetnya low. Lumayan lah ya untuk menghabiskan rasa penasaran, walaupun hanya mendapatkan 23 fps saja untuk average-nya. Yang penting ya gamenya masih jalan aja gitu ya. Terus terakhir di sini saya tes editing Premiere Pro 2019. Oke, kalian juga pasti nanya, bang gimana kalau dipakai ngedit bisa nggak? Nih, ini saya contohin ngedit video-video dari Sekilas IT. Ini masih tetap bisa juga, tapi kadang ada sedikit reg-regan juga ya pas di timelinenya. Misalkan kita lagi mau playback gitu kan, agak sedikit patah-patah. Kalau di sini kan saya menggunakan hasil video dari kamera Sony Alpha 6400, resolusi 1080p, 120 fps. Ya mungkin sedikit agak berat juga. Nah, gitu ya. Yang penting tentunya ini tetap masih bisa dipakai untuk ngedit lah. Tapi ngedit ringan aja ya, jangan yang berat-berat ekspektasinya ya. Ringan-ringan seperti ini masih bisa. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya kalian udah tahu racikan PC-nya, udah tahu komponennya, udah tahu cerita dari awalnya ya, saya mendapatkan komponen apa aja dan cerita kenapa menggunakan komponen yang ada di sini. Karena tim Mendang Mending pasti selalu hadir di komentar ya. Wah bang, 5 juta mending ini. Wah bang, hampir 6 juta tuh mending ini. Gitu kan, jadi banyak Mendang Mendingnya. Tapi kalau kondisinya seperti ya di awal tadi ceritanya kan, kita juga nggak banyak bisa pilih gitu ya. Barangnya dikirimin dari brand gitu kan, harus menggunakan barang-barang ini. Terus sisanya baru saya bisa yang menentukan gitu ya. Tapi kelebihan PC ini kalau mau upgrade PGA, misalkan upgrade ke RTX 3050 atau RX 6600 yang harganya lagi murah sekarang, nggak usah ganti power supply. Ini masih sangat cukup sekali. Tentu performa bakalan jauh meningkat karena si Core i3 10105F masih sanggup jika ditancap antara kedua saran PGA tersebut. Oh iya, tambahan lagi nih. Hasil PC ini tuh sekitar harganya kurang lebih 5.700.000 sampai 5.900.000-an. PC ini tuh saya akan jual ya. Terus hasil penjualan dari PC ini saya akan donasikan. Jadi kalau misalkan kalian mau PC seperti ini, nanti boleh cek aja link di deskripsi. Nanti saya juga kasih diskon juga lah ya, supaya bisa cepat gitu lakunya. Dan hasil si uangnya ini nanti saya akan donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Saya juga belum tahu siapa yang akan mendapatkan donasi ini, tapi yang penting niatnya aja dulu gitu kan. Saya niatnya udah seperti itu.
Dan nanti setelah hasil penjualan, nanti saya akan buatkan video update-nya, uangnya dipakai kemana, dipakai untuk donasi ke siapa, dibagikan untuk ke siapa. Nanti saya akan buatkan videonya untuk dokumentasi aja gitu ya. Jadi bukan wah Bang kok donasi ngasih uang dibuat video gitu. Maksudnya bukan untuk pamer untuk apa, bukan, tapi untuk dokumentasi aja gitu ya, untuk bukti aja kalau si hasil penjualannya nanti udah berhasil didonasikan, disedekahkan gitu ya. Oke, apalagi ya? Begitu aja deh. Kalau misalnya kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.